Halo guys, ketemu lagi di channel yang semoga selalu bisa memberikan manfaat ya buat kalian. Apalagi namanya kalau bukan channel Del Dido. Nah, kali ini kita membahas apa ya? Ya, kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman saya saat melakukan donor plasma ya. Ya, dimana lagi kalau bukan di PMI. Kebetulan saya domisili di Bandung, ya maka sebagai representatifnya ya di PMI Bandung ya, yang beralamat di Jalan Aceh nomor 79 Cihapit, Bandung Wetan. Sebelumnya saya pernah upload cerita bahwa saya pernah menderita COVID-19 ya, sebulan yang lalu nih, dengan gejala ya, seperti pada link yang di pojok atas ini guys. Yuk, kalau penasaran klik linknya ya. Nah, sekarang saya sudah sembuh guys, yang berarti saya sudah bisa melakukan donor plasma darah ya, atau donor plasma konvalesen. Keren ya, konvalesen. Karena kebetulan ada orang yang membutuhkan plasma yang saya ketahui lewat salah satu grup sosmed guys. Plasma ini infonya mampu mempercepat penyembuhan pasien COVID-19 ya. Tapi tunggu dulu, ada beberapa persyaratan sebelum kita melakukan donor plasma guys. Yang pertama jelas kita pernah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui hasil swab PCR ya, atau swab antigen. Kemudian yang kedua itu kita juga udah sembuh dengan bukti surat dokter atau hasil lab. Yang ketiga dalam 14 hari ini telah bebas gejala demam atau batuk, sesak napas atau diare gitu ya. Kemudian yang empat itu usia kita itu antara 18 sampai 60 tahun. Kemudian yang kelima ya mau laki-laki mau perempuan ya, tapi yang belum hamil ya. Kemudian berat badan minimal 55 kg. Kemudian mungkin yang terakhir adalah tidak memiliki penyakit penyerta yang bersifat kronis ya. Ya kayak gagal ginjal, jantung, kanker, kencing manis, diabetes gitu ya. Atau darah tinggi yang tidak terkontrol gitu ya. Di PMI sendiri rupanya buka 24 jam loh untuk pendonor darah. Namun khusus untuk pelayanan donor plasma darah atau donor plasma konvalesen ini hanya sampai pukul 8 malam guys. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Ya, langkah-langkahnya yang pertama kita melakukan pengambilan kartu permintaan ya, atau pendaftaran lah di loket yang ada di gedung administrasi PMI. Kalau di Bandung itu yang sebelah kanan. Di sini kita akan mendapatkan 2 kartu berwarna hijau muda. Di situ kita harus menuliskan nama calon pasien penerima, golongan darah kita apa, nama rumah sakit yang mengeluarkan surat PCR, dan juga catatan permintaan donor plasma konvalen ini ya. Donor konvalesen. Kartu ini kemudian kita bawa ke gedung unit transfusi darah untuk didaftarkan. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan KTP dan mengisi form biodata untuk penilaian calon pendonor. Selain itu, kita diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan historical ketika kita terkena COVID. Nah, di halaman terakhir ada surat kesepakatan atau persetujuan donasi plasma konvalesen yang harus kita tanda tangani. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan kartu nomor registernya guys. Seperti ini nih. Kemudian petugas akan memandu kita untuk mengisi secara online beberapa formulir kuesioner dan informed consent ya. Inform consent donor yang terhubung langsung dengan format registrasi dan nomor antrian. Kemudian jika sudah selesai, maka tinggal klik print dan keluarlah salinan pendaftaran kita ya. Kemudian semua surat-suratnya kita bawa ke ruang tunggu dokter dan menunggu antrian kita dipanggil, dan bisa kita lihat di layar monitor yang ada tuh ya. Setelah antrian dipanggil, dokter akan memeriksa tekanan darah dan kesehatan kita, dan juga beliau akan meminta surat bukti positif COVID serta bukti negatifnya. Ya, kalau di sini ya kita mengisi formulir yang sebelumnya sudah di-print ya. Kemudian satu demi satu oleh dokter akan diisi, dan beliau akan minta kita menandatangani informed consent-nya. Kemudian kita diminta masuk ke ruang pengambilan sampel. Dan ternyata tidak langsung bisa diambil plasmanya guys, melainkan harus dilakukan proses screening dulu guys. Prosesnya yaitu darah kita diambil untuk dilakukan analisa selama mungkin 1-2 hari ya tergantung padat apa tidaknya.
Dan kita diminta untuk menunggu sampai pemberitahuan ya, atau diberitahukan bahwa kita lolos screening atau tidak untuk bisa menjadi pendonor plasma konvalesen. Nah, setelah menunggu nih 1-2 hari, akhirnya kita ditelepon juga guys. Dan kita diberitahukan jadwal donor darahnya. Kapan sih? Kok donor darah? Donor plasma. Mengapa harus seperti itu? Karena ternyata mesinnya cuma satu guys. Dan itu dipakai secara bergiliran lagi. Dan kita pun ya memang harus antri ya. Pantas aja ya. Dan tibalah saatnya hari H, kita mau encus. Kita mau dincus. Ya senang rasanya ya. Karena proses screening saya diambil darahnya dari tangan sebelah kiri, maka sekarang ambil plasmanya dari tangan kanan guys. Dan sebelumnya tangan kanan kita ini harus dicuci dahulu ya dengan sabun hingga batas siku nih, seperti yang ada di gambar ini nih. Kemudian kita didudukan di kursi yang nyaman guys, ditemanin perawat yang pinter sambil kita bisa berdiskusi mengenai pengetahuan tentang plasma konvalesen ini. Dan ini adalah mesin aferesis guys. Nah, mesin inilah yang membantu pengambilan plasma konvalesen ini guys. Dan menurut perawat ya begini cara kerjanya nih. Pertamanya darahnya keluar ke sini, ditarik masuk ke chamber sini. Di sini dikumpulin dulu sementara, baru nanti ditarik lagi ke dalam, di dalam sini, di dalam sini, di dalam sini nih. Diputar darahnya, dipisahkan. Nanti plasmanya kalau udah misah, terkumpul dimasukin ke kantong yang di atas sini. Kalau udah di sana, nanti darah yang di sini dikembalikan lagi ke pembuluh darah. Gitu. Tapi salurnya satu ya? Iya. Mengembalikannya dalam waktu berapa detik juga gitu? Mesinnya pas disetting sedemikian rupa, dia akan mengambil berapa banyak, mengembalikan berapa banyak. Hebat. Dalam jam waktu berapa lama. Sudah sebanyak itu plasmanya, betul-betul. Kalau ditanya gimana perasaanku sekarang, rasanya kedinginan. Ini mengalir ke dalam darah sampai ke kaki, rasa kedinginan di mulut masih ada yang tersedot gitu ya. Jadi ada kayak kesemutan ringan gitu dalam mulut. Dan seperti kalau kalian ngerasa sedang berada di ketinggian gitu ya, agak lemas-lemas gimana gitu. Tapi seru kok ya. Perasaan berbeda ini diakali dengan diberikan minuman guys. Jadi pihak PMI akan memberikan kita minuman, permen, dan coklat nih, coklat Silver Queen. Lumayan lah bisa mengalihkan perhatian kita ya. Efek yang signifikan mau dia mau positif mau negatif. Atau pada dasarnya kita hanya mengambil sebagian sedikit bagian dari darah yang sedang beredar di dalam tubuh. Kita kan mengambil, berarti saya berani ngambil sekian mili, 600 mili kurang lebih, karena mesinnya juga sudah dihitung, mesinnya sudah menghitung berapa jumlah banyak darah di dalam tubuh Bapak, berapa jumlah paling aman untuk diambil. Nah, tubuh kita tuh kan pintar banget tuh. Jadi kalau ada cairan yang keluar, otomatis akan digantikan dengan cairan yang baru. Dan itu cepat menggantinya. Dan karena donor itu kan nggak seperti makan kita tiap hari yang itu kan pasti cuma ada banget. Donor kan sekali-kali, jadi masih ini sih. Tapi memang kalau misalkan dalam jangka waktu panjang, FFS itu bisa mengontrol tekanan darah. Setidaknya kan Bapak diperiksa dulu nih, tekanan darah Bapak berapa, yang di apel berapa gitu.
itu pasti akan terkontrol. Terus akan menyeimbangkan zat-zat yang tidak diperlukan di dalam tubuh. Misalnya ada beberapa zat di dalam darah yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, jadi bisa dikurangi sedikit lemak misalnya. Sambil mendengarkan perawatnya menjelaskan, dan ini pengetahuan baru ya, tidak terasa ternyata ini juga sudah selesai prosesnya guys. Dan ternyata semua peralatannya itu dibereskan dan dimasukkan dalam kantong plastik untuk dibuang ya. Jadi ketika ada orang lain yang memakai lagi, harus memakai yang lebih baru lagi. Nah, ini dia hasil plasmanya guys. Coba lihat, warnanya bukan merah ya guys ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang memerlukan, dan semoga saya menjadi makin sehat ya guys. Nah, dikasih beginian nih. Terima kasih pendonor Aferesi Sahabat Save My Life. Oke, makasih ya teh. Oke guys, semoga para pendonor semakin sehat ya. Donor ini juga sebagai amal kita, amal jariah ya. Semoga bisa membantu yang sedang membutuhkan ya. Semoga cepat sembuh. Baik, segitu aja bahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.